Kita kan nanti akan masuk perjamuan kudus. Mari saudara siapkan hati juga. Biar kita beribadah, kita nggak melihat kiri kanan. Ya Bapak Ibu, mari kita menyembah dengan hati kita. Apapun yang Tuhan letakkan di hati, kita mau bersorak, kita ngangkat tangan. Dan lakukanlah dengan hati yang tulus dan bersuka cita. Amin. Bahwa ibadah bukan sebuah rutinitas yang saudara harus paham dengan benar. Kita ibadah ini bukan sebuah rutinitas, tapi ibadah adalah kerinduan kepada Tuhan. Kenaikan Yesus hari ini kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan karena Dia naik ke sorga dan Dia datang dengan Roh Kudus untuk tinggal di hati kita. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak, panggil nama Yesus dan ucapkan syukurmu dari hatimu yang paling dalam. Panggil nama Yesus dan ucapkan syukur dari hatimu yang paling dalam. Kami memanggil namamu Tuhan dan kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Kami tahu Bapa kalau hari ini kami ada Tuhan itu semua semata-mata karena kebaikan-Mu. Banyak hal persoalan yang kami tidak mengerti dalam hidup kami Tuhan. Tapi yang kami tahu Engkau menemani kami dalam segala persoalan-persoalan kami. Engkau mengunjungi kami ketika kami letih dan capek dan sakit Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena Engkau tidak pernah mau meninggalkan kami Tuhan. Kami datang hari ini tempat ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami bergirang-girang karena Engkau Allah kami yang bangkit dan naik ke sorga. Itulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang, Engkau mau mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk kami Tuhan Yesus. Biarlah roh kami Tuhan, Engkau pulihkan Bapa. Engkau pulihkan Tuhan hati kami Tuhan untuk mencintai Engkau. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan tempat ini di hadapan-Mu Bapa, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semua kami bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pemain musik, alat musik, sound system yang kami pakai Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Engkau kuduskan Bapa, supaya Engkau datang Tuhan dengan hadirat-Mu Bapa menjamah kami. Jangan ada satupun Engkau lewatkan Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan Engkau hancurkan hati kami dan remukkan kami di hadapan-Mu Bapa. Supaya kami melihat kemuliaan-Mu, kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih semuanya Tuhan. Ini acara-Mu Bapa, biarlah Engkau Tuhan bersuka cita dan Engkau berpesta bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, aku tolak semua kuasa kegelapan dari ruangan ini. Aku pintakan keluar dalam nama Yesus. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus turun atas tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Kami datang Tuhan. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku
terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kita berdiri. Kita berdiri, kita katakan Engkau Allah yang benar, Allahku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku datang dengan syukurku, itulah kami Tuhan, membawa kerinduanku. Yesus, inilah persembahanku. Karyamu Tuhan, karyamu, amin, indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Sembah Dia, ku mengangkat diri, ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahanku Bapa, inilah persembahanku Tuhan untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa, ku membawa, ini hatiku Tuhan. Hanya Engkau di hatiku Bapa. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, aku mendaki hadiratmu. Hatiku Tuhan, hatiku persembahkan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu.
hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahkan pagi. Hatiku milik-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Katakan, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku. Mari kita katakan, hanya Engkau. Benar Tuhan, Yesusku. Katakan, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ku persembahkan bagi-Mu Bapa. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kita katakan, ku membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
Inilah hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami buat-Mu. Karena kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Yang membuat kami ada di tempat ini Tuhan. Yang membuat kami memuliakan Engkau Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji, sembah Dia dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau selalu layak kami sembah dan kami muliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan. Yang membuat aku bisa tahu Tuhan Yesus. Bahwa hidup ini indah Tuhan. Tinggal bersama-Mu itu indah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Katakan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, akan berindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa-Mu indah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita katakan lagi, dalamnya kasih Allah, dalamnya kasih-Mu Bapa. Thank you Lord. Terlebih dari segalanya, Pengorbanan yang termulia, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang berindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh Yesusku, Kau Yesusku sembah, Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku
mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Thank you, Lord. Seumur hidup kami, Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah Dia, sembah dari hatimu, sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Kau kami sembah Tuhan. Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Bagi Dia sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu.
Coba katakan lagu ini. sembah dan puji Katakan ku di tahtamu. tahtamu. Ku di tahtamu, katakan. Sembah dan puji ku di tahtamu Tuhan. Sembah dan puji ku di tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, ganti dipenuhi sama ku di tahtamu. Sembah dan puji ku di tahtamu. Sembah dan puji. Buat semuanya kami punya penyembahmu ya Tuhan. Buat kami punya penyembahmu Bapa. Adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtanya. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Horota sata kiara maranaya. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan, Yesus Bapakku, Yesus Rajaku. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Dan puji ku di tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berfirman tengah-tengah kami Tuhan. Supaya kami semakin tahu Engkau adalah Yesus Raja kami. Supaya kami bisa menghormati Engkau dalam segala tingkah laku kami, dalam segala ucapan kami ya Bapa. Kuduskanlah kami di hadapan-Mu dan perdengarkanlah firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Penyembah yang ada di sekeliling tahta-Mu Bapa. Supaya Engkau dipermuliakan lewat ucapan kami dan lewat tindakan kami ya Tuhan. Siapkan kami Bapak. Siapkan kami Tuhan. Jangan ada satupun Engkau lewatkan di ruangan ini Bapak. Biarlah Engkau lawan Tuhan. Biarlah Engkau pilih Tuhan masuk menjadi penyembah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul 1 ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 9 ya. 3 ayat kita akan baca secara bergantian sampai ayat 11. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat dia naik ke sorga. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan peristiwa penting sejarah umat manusia, yaitu kenaikan ke sorga. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menggenapi semua janji dari kedatangan dan kelahiran dia. Ketika Yesus naik ke sorga itu bukan sebuah ritual, tetapi itu adalah nubuatan yang sudah dinyatakan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Karena akan ada seorang juru selamat, dia mati, dia lahir, dia mati, kemudian dia bangkit dan dia kembali ke sorga. Ketika Yesus melakukan itu, tujuannya adalah memberikan tempat kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Makanya dia katakan sebelum kematiannya, dia katakan, aku akan pergi dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Banyak orang selalu berinterpretasi tentang ini, saudara-saudara. Orang berpikir bahwa berarti di sorga itu ada rumah. Berarti ada tempat disiapkan. Ada juga orang berpikir bahwa apakah nanti ketika di sorga aku akan mengenal pasanganku, atau aku akan mengenal orang tuaku, atau aku mengenal anakku. Orang banyak berinterpretasi tentang hal demikian. Tapi satu hal yang saudara harus paham bahwa di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Tuhan Yesus menyediakan sebuah tempat, yaitu rumah bagi setiap orang yang percaya. Ketika saudara hidup di dalam kasih, hidup di dalam Tuhan hari-hari ini, maka di sana akan tercipta, akan dibangun rumah bagimu. Dan itu akan selesai bahwa ketika kau sepanjang umurmu dari awal sampai akhir kau tetap setia dan percaya kepada Yesus Tuhan. Maka kau akan punya tempat di sana. Kalau kita tidak setia dalam Tuhan, maka tidak akan ada tempat bagi kita. Kalau Alkitab menceritakan akan ada taman yang indah, akan ada rumah, ada istana tempatnya Yesus. Ada beberapa golongan yang akan tinggal di sana. Ada yang tinggal dalam istana, ada yang tinggal dalam rumah, dan ada yang tinggal di taman.
Itu yang dikatakan. Kenaikan Tuhan Yesus menyiapkan semua tempat bagi setiap orang yang percaya. Tetapi ada syarat yang dia lakukan. Tuhan katakan, sempitlah jalan kepada kebenaran. Hanya sedikit orang yang memilih jalan itu. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau dikontrol. Banyak orang tidak mau diatur dan banyak orang tidak menundukkan diri. Dan banyak orang selalu memberikan pilihan dalam hidupnya. Ada yang selalu bicara tentang saya hanya ke tempat di mana khotbahnya enak, telinga saya enak, nyaman tempatnya. Ada yang juga berpikir bahwa saya di situ, saya enak, pendetanya ramah, dia mengayomi saya. Kalau itu hal demikian yang menjadi alasan kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka gagallah semua ibadahmu. Karena ketika orang datang ke Tuhan, tujuan yang pertama adalah hati yang mencintai Dia. Hati yang total ke Dia. Hati yang siap dibentuk. Makanya dikatakan sempit jalan kepada kebenaran itu dan sedikit orang memilihnya. Karena banyak orang tidak mau. Kalau banyak orang memilih antara Tuhan dengan usaha, orang akan memilih usaha. Ketika memilih Tuhan dengan keluarga, bahkan dia memilih keluarga. Ketika memilih Tuhan dengan anak, dia memilih anak daripada Tuhan. Kenapa? Karena itu melekat di hatinya. Bagaimana kau akan mendapatkan tempat yang Tuhan siapkan di sorga kalau hatimu melekat kepada harta dunia ini? Gak bisa. Berapa banyak orang main di area itu? Tuhan naik ke sorga menyiapkan tempat. Kemudian apa yang Dia kirim? Roh Kudus kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dicelikkan, supaya kita mengerti bahwa jalan kita banyak yang keliru. Bahwa cara hidup kita terlalu banyak pilihan. Bahwa free will kita, kebebasan kita tidak pernah kita jual. Berapa banyak orang mengkeep free will-nya, kebebasannya. Sehingga ini liar. Sangat liar. Salah satunya apa keliarannya? Nantilah ke gereja, nanti bisa juga. Ya udahlah cari gereja yang dekat aja, yang penting ibadah. Ibadah bukan sebuah formalitas. Ibadah bukan sebuah identitas sebagai orang Kristen. Tapi ibadah adalah kerinduan kepada Tuhan yang lahir dari hati seorang yang percaya kepada Yesus. Dan ini yang terjebak kepada banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka main di sinagoge, mereka main di bait Allah. Tapi mereka gak percaya Tuhan. Ketika Yesus hadir mereka gak percaya. Mereka menganggap ini adalah orang lain. Makanya dia katakan apa? Oh ini adalah anak Yusuf tukang kayu. Bagaimana dia bisa bicara? Gak bisa. Makanya yang terjadi adalah ketika Yesus mengajar mereka, orang-orang ini tidak peduli, tidak mengerti. Sehingga selalu mempertanyakan. Dan hari-hari ini saudara melihat di media sosial banyak orang berseliweran tentang apa? Tentang pengajaran. Ada yang mengatakan doa Bapa kami gak perlu lagi, ada yang mengatakan Yesus gak boleh lagi disebut, dia harus disebutkan Yahweh. Ada yang bilang gak perlu lagi perpuluhan. Banyak ragamnya. Apalagi sekarang aliran Yahweh, kata kita harus kembali kepada Yahweh. Dia sebutkan namanya. Sedangkan orang Israel asli aja tidak berani menyebut nama Yahweh. Mereka mengganti pakai nama apa? Elohim. Mereka mengganti pakai apa? Adonai. Ketika ada tulisan Yahweh, mereka gak berani. Kenapa? Karena mereka tahu nama itu kudus. Waktu mereka sebutkan mereka akan mati. Makanya mereka ganti dengan nama Adonai.
Tetapi banyak pengajaran hari-hari ini bicara tentang apa? Kita harus menyembah Yahweh. Dan dia sebut nama itu. Padahal nama itu kudus kalau kita melihat perjanjian lama. Tetapi semua nama itu telah dimateraikan di dalam diri Yesus Kristus. Pernah saya jelaskan bahwa Yesus itu yaitu Yesua yang artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi serupa dengan manusia. Sehingga ketika setiap orang menyebut nama Yesus, melekat kehormatan di sana. Kenapa ketika menyebut nama Yesus tidak perlu pakai Tuhan saja, melekat itu tanda penghormatan. Kenapa? Karena semua dileburkan di dalam nama itu. Itu yang saudara harus paham dengan benar. Kenaikan Yesus ke sorga mempunyai 3 makna yang besar. Yang pertama adalah kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Kenaikan Yesus yang pertama menandakan bahwa dia Allah yang berkuasa. Belum ada Allah yang lain yang bisa terlihat dia naik ke sorga. Belum ada. Dan dia membuktikan bahwa ketika banyak orang melihat kenaikannya, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Apakah kita masih ragu-ragu dengan dia? Apakah kita masih setengah-setengah menyembah dia? Yang terjadi banyak orang begitu. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, begitu menyembah, oh no, tunggu dulu. Ketika dia tahu Yesus Tuhan dengan segala perintahnya, ketika Tuhan mengatakan jualah segala sesuatunya, oh no, tunggu dulu. Banyak orang selalu merica. Ketika Tuhan mengatakan aku adalah Allah dan kemudian ampunilah setiap orang yang menyakiti engkau, oh tidak Tuhan, terlalu sakit Tuhan. Layanilah aku, kata Tuhan Yesus. Enggak Tuhan, sibuk aku dengan pekerjaanku. Bagaimana dengan kuliahku? Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan ini? Ya nantilah kalau apa namanya menginjili orang itu, nantilah itu bagian orang-orang tertentu. Padahal tidak demikian. Setiap orang menjadi garam dan terang dunia seperti khotbah minggu yang lalu. Artinya bahwa setiap orang bukan hanya menerangi dirinya tetapi menerangi orang lain. Kalau kita selalu mengklaim bahwa kita punya terang dan garam, tapi kita memberikan rasa pahit dan kita tidak pernah menerangi diri kita dan orang lain, bahwa sebenarnya kita gagal menjadi anak-anak Tuhan. Apakah tempatmu akan di sorga? Tidak. Jangan kita mengatakan bahwa sorga itu akan menjadi milik kita kalau kita separuh-separuh hati. Makanya banyak orang mengikut Tuhan setengah mati, bukan mati-matian. Setengah mati itu, ya setengah mati ya sekedarnya aja. Tapi gak ada orang, jarang saya menemukan orang yang mati-matian ikut Tuhan. Kalau gak masalahnya ekonomi, gak bisa Tuhan karena ekonomi. Oh gak bisa Tuhan karena pasangan saya gak mendukung. Oh gak bisa Tuhan karena anak-anak saya. Oh gak bisa Tuhan karena ini A, B, C, D, F, G. Banyak hal yang dia lakukan. Tujuannya cuma satu, dia mau jawab cuma satu, bahwa dia tidak ingin Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, ketika seseorang mengerti tentang kenaikan Yesus, bahwa kenaikan Yesus ialah menyelesaikan bahwa dia telah menyelesaikan tugas di dunia ini, yaitu apa? Mengorbankan dirinya sendiri. Tugasnya selesai. Kenaikan Yesus yang kedua adalah berarti tugasnya selesai. Dia sudah bagikan tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan. Gini loh, menyembah Tuhan itu, menyembah Allah yang hidup itu seperti ini. Walaupun yang dia lakukan untuk menyembah dirinya sendiri, tapi dia ajarin, dia rendahkan dirinya menjadi anak
Supaya diajarin gini loh cara nyembahnya, gini loh. Kamu salah begini, ini begini, diajarin. Sampai terakhir dia katakan, oke, kau gak berubah juga, darahku tercurah bagimu, aku akan mati bagimu. Dia lakukan. Bahkan sebelumnya dia katakan, kalau aku mati aku akan naik, aku akan bangkit. Dan dia katakan itu, dia akan bangkit. Dia buktikan kepada murid-muridnya dia akan bangkit. Dan dia ketemu dengan murid-muridnya. Kemudian dia katakan, saya akan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagimu. Dia siapin semuanya. Supaya setiap orang bisa mendapatkan fasilitas atas segala sesuatu yang dia lakukan dengan taat dalam dunia ini. Kalau enggak bisa. Dia mengajar juga, dia menyelesaikan pengajaran-pengajaran yang selama ini yang belang belintang. Dia selesaikan semua pengajaran yang selama ini orang mengatakan Mesias akan datang, dia buktikan dirinya. Supaya orang tahu bahwa ada Mesias yang sudah datang tengah-tengah dunia ini. Walaupun pemahaman orang Yahudi pada waktu itu bahwa Mesias itu menyelamatkan dan memimpin bangsanya untuk mengalahkan Roma, mengalahkan penjajah pada waktu itu. Tetapi Yesus mengadakan sesuatu yang berbeda. Dia mengajarkan dan menyembuhkan, memberi makan, mengajarkan tentang hubungan bapa dan anak supaya orang mengerti. Yang ketiga, kebangkitan Yesus, kemenaikan Yesus ke sorga adalah memberikan pengharapan kepada kita. Ada sebuah pengharapan. Apa pengharapannya? Di dalam nama Yesus. Kenapa harus setiap orang yang datang ataupun setiap orang berdoa harus memakai nama Yesus? Karena itulah pengharapannya. Karena kita setiap orang yang percaya dimateraikan oleh nama Yesus itu sendiri. Dimateraikan oleh nama Yesus. Makanya logikanya begini saudara, anak-anak Tuhan tidak mungkin akan terjadi kesurupan. Gak mungkin diganggu kuasa gelap. Kenapa? Karena cap nama Yesus itu melekat dalam diri kita. Tidak akan ada bicara jurang maut. Kenapa? Karena ini materainya udah nama Yesus. Enggak ada yang bisa ganggu. Sehingga orang-orang akan tinggal dalam kedamaian. Makanya anak-anak Yesus hanya jatuh oleh dirinya sendiri. Bukan karena setan yang selama ini bilang, oh karena iblis menggodaku. Enggak ada, iblis enggak bisa mendekat. Karena cap itu sudah ada. Iblis enggak bisa memporak-porandakan hidupmu karena cap Yesus dalam dirimu sudah ada. Tapi kalau hidupmu porak-poranda itu semua karena dirimu sendiri. Hubunganmu dengan Tuhan tidak baik. Gak mungkin Tuhan merencanakan kau akan lahir susah, kau ketemu suami yang bedegong, kau punya istri yang cerewet, kau akan gagal hidupmu, kau akan sengsara, kau akan begini. Tidak. Ketika kau lahir tengah-tengah dunia ini, cap Yesus bekerja dalam dirimu. Kenapa semuanya terlihat gagal dan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena hubungan dengan Tuhan tidak baik. Penyembahanmu tidak ada. Kau sibuk dengan menyembah uang. Kau sibuk menginginkan harta benda. Kau sibuk menginginkan masalahmu selesai. Tapi kau tidak pernah menginginkan pribadinya Tuhan.
Rasa cinta itu melekat di hati seseorang ketika dia menginginkan. Kalau kau menginginkan uang, maka melekatlah uang dalam hatimu. Benar? Ketika kau menginginkan Yesus, maka Yesus melekat dalam hatimu. Cuma pertanyaannya, benar gak kita menginginkan Yesus dalam hati kita? Jangan-jangan kita cuma berpikir gimana utangku selesai. Jangan-jangan kita berpikir bagaimana aku semakin kaya, bagaimana semakin sukses. Seolah-olah Tuhan itu gak penting. Padahal kita semua sama-sama tahu kalau Tuhan bilang tidak, sampai berdarah-berdarah gak akan terjadi. Tapi kalau bilang Tuhan iya, tidak ada yang bisa menutup. Makanya banyak orang tidak mengerti ini. Ketika kita paham dengan benar bahwa Yesus adalah sumber, jangan lagi mencari sumber yang lain. Makanya Tuhan bilang kedatangannya menyelesaikan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang melek, yang sadar, yang tahu bahwa kita sudah jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Yang poin yang ketiga adalah kenaikan Yesus. Tuhan berjanji ia akan pergi mempersiapkan segala sesuatu. Kita buka Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Saudara baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ini yang Tuhan lakukan. Saudara baca supaya dapat pemahamannya ya. Ia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita sebagai orang yang percaya. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 3. Amin, keren kan? Dia naik supaya di mana dia ada berada, kita berada. Dia siapkan segala sesuatu supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Makanya suatu hal yang aneh ketika kita sibuk memikirkan hidup kita. Kita sampai stres berhari-hari memikirkan hidup kita, masalah kita, keadaan kita. Sampai kita jatuh dalam dosa tiap-tiap hari, gak bisa tersenyum, susah bergaul dengan orang lain. Kenapa? Karena sensitif. Kita hidup dengan hati yang sensitif. Orang ngomong sedikit langsung sensi. Orang ngomong sedikit langsung marah, orang dari sini langsung ini. Gak ada orang berteman dengan kita. Pakai pesan perasaan. Hidup dengan keminderan, aduh aku minder, gimana ya aku jelek, bajuku kan gak ada. Kalau aku berteman dengan teman-teman gak ada bajuku, gak ada iniku. Apakah kita kecantikan itu dinilai dari pakaianmu? Enggak. Kecantikan itu dinilai dari hatimu yang mencintai Tuhan. Kalau dalam dunia dunia perempuan dikatakan apa? Inner beauty. Kecantikan yang lahir dari hati. Kalau hatimu selalu bersuka cita, modal lipstick aja selesai. Tapi kalau hatimu berengut, mau pakai makeup yang tebal pun atau apa yang makeup itu makeup artis pun tetap aja, ya kan? Malahan bedak yang tadinya rata karena berkerut jadi bergaris. Ya. Kenapa? Karena kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Coba saudara renungkan. Saudara jawab dari hatimu, apa yang kau cari tengah-tengah dunia ini? Saudara jujur dengan Tuhan, apa yang kau cari? Tuhankah? Atau harta benda? Tuhankah atau kenyamanan keluarga? Tuhankah atau masalahmu selesai? Tuhankah atau ekonomimu? Tuhankah atau masa depanmu?
Apakah bukan semuanya yang kau cari itu ada di dalam Tuhan Yesus? Amin. Ada nggak kira-kira? Ada. Karena Tuhan mengatakan carilah kerajaanku dan kebenaranku maka semua akan ditambahkan. Masalahmu selesai, kehidupanmu jauh lebih baik itu adalah tambahan bonus dari sebuah ketaatan. Bukan tujuan utama. Makanya Tuhan bilang aku menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya di mana aku berada di situ engkau berada. Alangkah malangnya apalagi ini present worship ya. Kalian present worship saya mau sampaikan. Kalian jago main, suaranya bagus. Tapi nanti kan gak dapat di tahtanya menyembah. Itu pahit loh. Iya kan? Benar gak? Tengah-tengah dunia ini kita main dengan sangat luar biasa. Tapi kita gak punya tempat di sorga. Ngapain? Maka apa yang kita lakukan? Present worship, totalkan hatimu. Bersihkan segala sesuatu. Supaya hari ini kau melayani Tuhan di sini, tengah-tengah dunia ini. Nanti Tuhan akan pakai kau di tengah-tengah kerajaannya. Amin. Siapkan hati kita. Karena Tuhan cuma mau di mana aku berada, di situ kau berada. Dia tidak akan mengatakan aku berada di sorga, kau berada di neraka. Enggak. Aku berada di tempat yang nyaman, kau di tempat yang susah. Tidak. Tapi di mana aku berada, di situ engkau berada. Terakhir, kenaikan Yesus ke sorga supaya kita tidak lagi terpisah dengan dia. Ketika Yesus tetap menjadi daging, maka dia tidak akan bisa menyatu dengan kita. Maka kita akan capek untuk ke Yerusalem. Kita akan nabung puluhan tahun untuk Yerusalem. Hanya untuk ketemu Yesus kalau dia tidak mati. Kematian dan kebangkitannya untuk dia turun sebagai roh yang tinggal di setiap hati yang membuka Yesus untuk masuk. Buka hatimu untuk Roh Kudus masuk. Siapa Roh Kudus? Yaitu Roh Yesus itu sendiri. Mari buka hatimu supaya engkau dicelikkan atas semua hal yang membuat kau gagal, dicelikkan atas semua hal yang membuat kau bingung, dicelikkan atas semua hal yang membuat kau cinta akan yang lain. Dicelikkan supaya kau sadar akan semua dosa-dosamu dan jalan-jalanmu yang salah. Kita sebentar akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Siapkan hatimu. Supaya kita memahami arti dari perjamuan kudus kita menyatu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pegang 4 hal itu yang membuat kita tetap tinggal di dalam nama Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas kenaikan Yesus ke sorga. Dan satu hal, Tuhan butuh komitmen dari setiap kita. Tuhan butuh statement pernyataan dari hati kita akan iman kita kepada Yesus. Dan menyebarkan kabar keselamatan kepada setiap orang yang saudara temui. Bukan tunggu saudara hafal firman, bukan tunggu saudara ayatnya di mana pengertian. Tapi saudara cukup menceritakan kebaikan Tuhan dan mengajak orang untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin. Lakukanlah itu supaya kenaikan Yesus Kristus bermakna untuk kita. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua kasih-Mu yang panjang sabar. Kami tahu Tuhan bahwa kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Menyiapkan tempat buat kami. Dan mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal di hati kami. Kami mau Tuhan tinggal dan memuliakan nama-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, Kau kuduskan Tuhan kami. Siapkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan.
supaya darah dan daging-Mu menyata atas kami. Dan kami dimateraikan oleh nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Biarlah kami memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami. Dalam segenap tingkah laku kami Tuhan. Kami cuma bisa mengatakan terima kasih dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Engkau hadir tengah-tengah dunia ini mengajar kami, mempersiapkan kami. Supaya kami masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala pujian syukur. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
kita masuk dalam perjamuan khusus, Bapak Ibu, saya berikan 1 menit untuk minta ampun atas semua kejahatan-kejahatan dosa-dosa kita. Ampuni setiap semua orang yang menyakiti hatimu. Biarlah kasih Tuhan tinggal atasmu. Silakan Bapak Ibu. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami atas semua kejahatan kami, atas semua kekecewaan kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Engkau kuduskan kami, supaya kami selalu tinggal di dalam kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat rotimu, mari kita berdiri Bapak Ibu. Angkat rotimu. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Apakah kau percaya bahwa roti yang di tanganmu ini adalah tubuh Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Lalu berkata, minumlah, inilah darahku yang tercurah bagimu. Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Apa kau percaya bahwa anggur di tanganmu ini adalah darah Yesus? Amin. Ucapkan syukurmu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Berikan bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak-sorak. Kita mau katakan, walaupun bumi jatuh, aku tetap setia padamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuliakan Dia. Kita menari untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mengucap syukur dari hati kita. Kita mau cinta Yesus dari hati kita yang paling dalam. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan tergoncang, biar hari tak bersinar lagi. Oh, tetapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti dengan genapi. Salah katakan salah cinta Yesus. Salah Yesus cinta saya. Biar Bumi akan berlalu. Katakan biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Oh, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dibiarkannya pasti digadapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Oh, mari kita katakan Yesus, si cinta Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, oh indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi Tuhan. Ku Yesus, Hanya Yesus. puja benar Tuhan, hanya Kau Bapakku. Hanya Yesus. Ya Allah. Oh Yesusku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya. Oh Yesus, I love you, I love you Tuhan, I love you. Yesus cinta semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, puja aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, galaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Amin. Haleluya. Semakin dalam cinta kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan katakan Yesus adalah jalan kebenaran buat kita. Amin. Terima kasih Bapak. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam Dia hanya ada sukacita kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi, Yesus kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus, Yesus kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Thank you, Lord.